Koras madihita amanginang. Tapu kama pertangyangan keluarga Saresot Martoba tanggal 20 Juli 2020 sada. Ada orang setapuka jumolo mahita martangyang nahohom di bagas rohat tabi. Amin. Mari di mahita nomor 505 ayat sada doh 2 las rohak mula mamuji. Epistel untuk kita pada ibadah keluarga malam ini diambil dari Efesus pasal 4 dimulai dari ayat 1 sampai 7. Kita membacanya secara responsornya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari demahita sia buku ede nomor 650 ayat sada 2 di pasada holong naik laos uduknya non tabi gema jamita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan kami kehidupan, dan Bapa yang senantiasa menyertai langkah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami.
sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di acara pertangyangan kita, yaitu dari Keluaran pasal yang ke-16 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Marilah kita membacanya secara bersama-sama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu meluap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pasti kita pernah mengeluh. Dan setiap kehidupan manusia tidak akan pernah lepas daripada kata mengeluh. Ada yang mengeluh karena mungkin pekerjaannya tidak berjalan dengan lancar. Ada yang mengeluh karena sesuatu yang direncanakannya tidak berjalan dengan baik. Ada yang mengeluh ketika rasa aman dan tentram dia diusik. Dan ada juga yang mengeluh karena dia putus asa dengan yang terjadi di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bangsa Israel juga mengeluh atas yang terjadi di dalam kehidupan mereka pada masa itu. Ketika mereka mendengar kabar pembebasan mereka sebagai budak di tanah Mesir, kabar sukacita itu mereka sambut dengan baik. Namun, tidak seperti yang mereka bayangkan ketika Allah membawa mereka menuju tanah yang Allah kehendaki. Ternyata di tengah jalan, kebebasan yang mereka anggap sebagai suatu sukacita itu seketika berubah karena mereka mengalami hal yang tidak terduga, yaitu mereka mengalami kelaparan di tengah padang gurun. Seketika itu juga mereka melupakan bagaimana lebih dulu Allah telah menunjukkan pertolongannya di dalam kehidupan mereka. Jika kita boleh melihat kembali bahwa Allah telah lebih dulu membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjalanan Allah memberikan mereka tiang awan dan tiang api, sehingga mereka boleh berjalan pada siang hari, tidak kepanasan. Pada malam hari Tuhan menerangi jalan mereka. Dan Allah juga membantu mereka menyeberangi laut Teberau ketika orang-orang Mesir melarikan diri untuk mengejar mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, hal yang menyulitkan mereka, menjadikan mereka melupakan pertolongan Allah yang lebih dulu ditunjukkan kepada mereka. Maka di dalam kehidupan kita, seringkali kita juga melupakan apa yang sudah Allah berikan bagi kita. Maka seketika datang pergumulan, permasalahan di dalam kehidupan kita, maka kita melupakan apa yang telah Allah perbuat di dalam kehidupan kita. Namun yang kita lihat di dalam firman Tuhan bagi kita pada hari ini, bahwa ternyata sungut-sungut yang mereka
berikan Allah mendengarnya. Allah mendengarnya bukan hanya saja seolah-olah mendengar, tetapi Allah bertindak atas sungut-sungut yang diberikan oleh bangsa Israel. Ketika mereka berkata, "Kenapa kami harus berada di tengah-tengah kelaparan? Kenapa kami harus kehausan? Sekiranya kami mati di tanah Mesir, di depan kami boleh diperhadapkan kuali yang penuh dengan daging, dan kami kenyang karena roti. Tetapi sekarang kami mengalami kelaparan seperti ini." Allah sungguh mendengar, Allah mengetahui apa yang bangsa itu perlukan. Maka Allah menjawabnya melalui firman Tuhan bagi kita. Kita boleh melihat di ayat 13. "Waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu, yang menandakan bahwa Allah menjawab persoalan mereka. Ketika mereka melihat embun pagi itu seperti sisik, lalu Musa mengatakan itu adalah roti yang Allah berikan sebagai makanannya. Mereka mengatakan, apakah itu? Mereka bertanya-tanya. Dari situ kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa ternyata Allah menyediakan sesuatu di luar daripada pemikiran kita manusia. Allah senantiasa mengerti apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Allah senantiasa lebih mengetahui apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka seperti Allah menjawab seruan sungut-sungut bangsa Israel, Allah juga tidak sekali-kali membiarkan kita. Allah juga menjawab kita dalam setiap pergumulan kita. Maka pertanyaannya, apakah kita mau berseru kepada tangan pengasihan Tuhan? Apakah kita masih mau menyenderkan setiap permasalahan kita kepada Tuhan? Ketika kita masih merasa bahwa setiap kehidupan kita senantiasa Allah sertai, maka hari ini kita diingatkan kembali bahwa Allah juga mengharapkan kita untuk senantiasa mengingat Dia di dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel yang disuruh memungut sesuai dengan keperluannya pada hari itu, maka setiap yang mengambil banyak tidak berlebih, setiap yang mengambil sedikit juga tidak kekurangan. Itu menandakan bahwa hari itu adalah hari di mana kita harus senantiasa berulang-ulang mengingat Allah di dalam kehidupan kita. Maka sekalipun datang persoalan di dalam kehidupan kita, kita harus menjaga sikap kita untuk tidak menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang merampas hak orang lain untuk kebutuhan kita, melainkan bagaimana kita mencukupkan apa yang ada di dalam kita dan melengkapi kekurangan daripada orang lain. Ketika kita masih merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita menyadari bahwa Allah telah lebih dulu menyediakan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka Allah juga memakai kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk menjadi alat, menjadi berkat bagi sesama kita. Maka biarlah orang lain bersuka cita dan menganggap benarlah Allah menjadi penolong di dalam kehidupannya melalui kita. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita, maka tetaplah kita berjalan di dalam iringan Tuhan senantiasa. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukan yang seturut dengan firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan kami kehidupan, terima kasih ya Allah Bapa atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kami, mengajak kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa di surga, ajarlah kami untuk senantiasa menjadi anak-anak terang. Ajarlah kami menjadi pribadi yang senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, di dalam segala pergumulan kehidupan kami, Engkaulah yang menguatkan kami. Bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, seresot Martoba ini, Engkau jugalah yang memberkati kehidupan mereka.
Apabila berada di dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang memulihkan mereka melalui pertolongan medis dan obat yang mereka minum. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk segala yang terjadi di tengah-tengah bumi kami ini ya Tuhan, yaitu pandemi COVID-19. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya COVID-19 boleh segera berlalu dari tengah-tengah bumi kami tercinta ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk aparat pemerintah kami, untuk para medis. Tuhan jugalah yang menguatkan mereka, agar mereka senantiasa boleh memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihanilah kami di dalam dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari demahita sebukwede nomor 502 yaksa ada 22 nalu jaho odongaki. Di ujung ni anon tabigi matang yang pangodianon. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih karunia yang kami peroleh hingga hari ini. Terlebih Tuhan, seluruh pelayan-pelayan gereja-Mu, mulai dari tim multimedia, song leader, Engkau memberkati mereka Tuhan. Bapa di dalam surga, terlebih Tuhan, dalam pelayanan kami, satu hari ini Tuhan, di acara kebaktian pertangyangan Seresot Martoba Medan, Engkau berkati kami Tuhan, firman Tuhan yang telah sampai ke kami, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, biarlah Tuhan kami menerimanya, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini Bapa. Engkau berkati kami Tuhan, jemaat gereja-Mu, seluruh pelayan-pelayan gereja-Mu, biarlah Tuhan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan Tuhan seluruh pimpinan-pimpinan negara kami dalam penyertaan Tuhan. Apapun Tuhan kebijakan mereka, biarlah Tuhan untuk menjadi kebaikan buat masyarakat, terlebih bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Melalui Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari demahita nomor pituras 24 SDL tebe 2
Tuhan bain manggulukolas papungopelean. Tatang yakom apeliata tuadupan di debata martang yang mahita. Ali debata amanami na dibenua gijang. Podo harorani salu selehon-lehon na dingga dohok na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami mas yan na nilehom mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwab na husus di julo. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar sa kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tengah-tengah di huriam dohok di portibion. Buhay maroh nami marhiti-hiti tudin. Asalam utadahami gudang ni silihul-lihom itu hami. Asalam girgir ham madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak madok mahita di tangyang alia manami. Alia manami na di benua gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajonmu. Sisau malam meniruham di benua tongos na di benua gijang. Leho matuhami sedarion hango luas siap hari. Saya sama dosa nami songo panesa ni dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugiot tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Aiho dona puna harajau. Doho tagugoon. Rodi hasang apos dalililing na. Amin. Asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di mata ama. Dohot persauran itu di perbadia mana madongan hita saluhut na. Amin.